Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi dari manajemen kas ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai manajemen piutang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah manajemen kas. Apa itu manajemen kas dan bagaimana contoh dari memanage kas itu sendiri? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, apa itu manajemen kas? Manajemen kas di sini berisi tentang kegiatan dari perkiraan, perencanaan, pengumpulan dan juga pengeluaran kas ya. Di mana tujuannya ini adalah supaya kas dalam suatu perusahaan ini memadai. Artinya tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit ya. Jadi jika kas dalam suatu perusahaan ini dianggap berlebihan atau terlalu banyak, biasanya ini harus dirubah ke dalam sekuritas atau efek atau surat berharga seperti misalnya obligasi dan juga saham ya. Nah, ini juga yang disebut dengan investasi kas. Mengapa perusahaan ini memerlukan pengelolaan kas yang baik gitu ya? Di sini ada beberapa motif yang mendasari. Yang pertama adalah motif transaksi. Transaksi di sini adalah kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, baik yang bersifat reguler atau kontinu maupun yang bersifat insidental atau tidak rutin ya. Contohnya seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, pembayaran hutang dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah motif antisipasi atau berjaga-jaga. Di sini bisa dilihat dari adanya saldo kas minimum yang harus dimiliki perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak boleh kasnya sampai dengan 0 gitu ya. Nah, apabila antara penerimaan dan pengeluaran kas dapat diprediksi dengan tepat, ini kebutuhan kas yang bersifat mendadak bisa ditentukan sekecil mungkin. Ini bisa dilihat dari anggaran kas ya. Jadi keluar masuknya kas bisa dilihat dari anggaran kas. Nah, tapi jika penerimaan dan pengeluaran kas tidak dapat diprediksi dengan baik ya, ini artinya perusahaan harus mampu menyiapkan kas yang cukup besar karena untuk mengantisipasi adanya kebutuhan kas yang besar secara mendadak ya. Selanjutnya yang terakhir adalah motif spekulasi. Nah, motif ini digunakan karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari suatu investasi. Misalnya pada saat kondisi ekonomi yang menurun sehingga sekuritas atau efek gitu ya atau surat berharga seperti saham ikut mengalami penurunan harganya gitu ya. Nah, maka perusahaan dapat merubah kas menjadi sekuritas atau efek seperti membeli saham tersebut dengan harapan pada saat kondisi ekonomi ini membaik, sekuritas tersebut juga harganya ikut naik. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan cash flow atau aliran kas ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang aliran kas atau cash flow, di sini ada dua, yaitu kas masuk dan juga kas keluar ya. Ini bisa dilihat dari anggaran kas ya. Nah, untuk kas masuknya sendiri di sini ada yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Contohnya misalnya penjualan tunai dan juga penerimaan piutang. Kemudian ada yang bersifat intermiten atau insidental ya, artinya tidak bersifat reguler atau terus-menerus. Contohnya misalnya penjualan aktiva tetap, penerimaan kredit bank, penjualan saham baru dan lain-lain ya. Nah, untuk kas keluarnya ini yang bersifat kontinu, contohnya misalnya pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah. Sedangkan untuk yang bersifat intermiten, contohnya adalah pembayaran dividen ya, dan juga pembayaran pajak atau pembelian aktiva tetap. Selanjutnya ada anggaran kas ya.
Anggaran kas ini sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan itu sendiri ya. Likuiditas ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek gitu ya. Nah, dengan menyusun anggaran kas ini dapat diprediksi kapan perusahaan mengalami defisit dan juga surplus kas ya. Seperti yang kita tahu kan, kas itu tidak boleh bernilai nol, artinya perusahaan harus memiliki saldo kas minimum. Misalnya saldo kas minimumnya dalam aset lancar senilai 10 juta rupiah gitu ya, jadi tidak boleh bernilai nol. Kalau sudah mendekati nilai yang sangat minimum gitu ya, ini perusahaan bisa merubah sekuritas atau efek atau surat berharga menjadi kas dengan misalnya menjual saham gitu ya. Nah, kalau saldo kasnya terlalu tinggi, ini juga tidak baik karena artinya ada kas, ada uang yang tidak berputar dengan baik, sehingga kas ini baiknya dikonversi atau dirubah menjadi sekuritas ya, dengan membeli saham ataupun obligasi. Oke, kemudian ini adalah contoh dari anggaran kas ya. Di sini ada kas masuk dan juga kas keluar. Dari bulan Januari sampai dengan Juni, kas masuk ini hanya contoh saja ya. Ada penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan lainnya. Sedangkan kas keluar ada pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, kemudian pembayaran pajak. Nah, dari penerimaan dan pengeluaran kas ini, di sini bisa diketahui apakah anggaran kas ini mengalami defisit gitu ya, atau kekurangan kas, atau minus gitu ya, ataupun surplus kas, ataupun kelebihan kas. Sehingga dari sini bisa diambil keputusan apakah kas yang terlalu banyak harus dirubah ke dalam sekuritas, ataupun misalnya kas yang defisit ini diisi atau ditutup dengan penjualan dari sekuritas atau efek tadi gitu ya. Artinya kalau kasnya terlalu sedikit atau sudah defisit, perusahaan ini bisa menjual sekuritas atau surat berharganya agar bisa dirubah menjadi kas, supaya kas yang tadi sudah mendekati nilai yang sangat minimum ini bisa diisi kembali ya. Selanjutnya kita masuk ke model dari manajemen kas ya. Yang pertama ini ada model BOMOL. Model ini memiliki kesamaan dengan manajemen persediaan ya, yaitu terdapat biaya pesan dan juga biaya simpan. Jadi kalau pada inventory atau persediaan ini ada biaya yang dikeluarkan berupa biaya pesanan ya, dan juga biaya simpan pada gudang misalnya. Nah, begitu pula dengan kas. Di sini kalau pada kas, biaya pesannya itu berupa biaya komisi pedagang efek gitu ya. Sedangkan biaya simpannya ini berupa hasil bunga yang hilang ya. Kalau misalnya surat berharga atau efek tersebut dirubah ke dalam kas, otomatis perusahaan akan kehilangan bunga gitu ya, sehingga biaya simpan hilangnya bunga tersebut ini dikategorikan ke dalam biaya simpan ya. Nah, kemudian yang kedua ada model Miller dan Orr. Di sini model ini digunakan untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas atau kondisi di mana pengeluaran kas bersifat fluktuatif, jadi tidak stabil ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh dari dua model tersebut. Yang pertama, contoh model kas BOMOL ya. Di sini untuk menentukan besarnya kas optimal dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar dari 2 OD dibagi I. Boleh Q, boleh C gitu ya, untuk menentukan besarnya kas optimal. Di sini notasinya bisa menggunakan Q ataupun huruf C. Nah, di sini Q adalah jumlah kas minimal, sedangkan O adalah biaya transaksi,
D adalah kebutuhan kas selama 1 tahun, dan I adalah bunga sekuritasnya. Kita masuk ke contoh. Di sini kebutuhan kas PT Alim Rugi per tahunnya adalah 1.600.000.000 ya, dengan pemakaian per hari konstan. Biaya transaksi perubahan surat berharga atau efek menjadi kas ya, ini adalah sebesar 50.000 setiap kali perubahan. Jadi setiap kali merubah surat berharga, misalnya saham ke dalam kas, ini setiap 1 kali perubahannya adalah 50.000 rupiah ya biayanya. Kemudian pendapatan bunga bila memiliki surat berharga adalah 10% per tahun. Nah, tentukan berapa jumlah kas optimal pada perusahaan tersebut ya. Sehingga dari rumus tadi, yaitu Q sama dengan akar dari 2OD dibagi I, dapat kita peroleh yaitu 2 dikali 50.000 dikali 1 miliar dibagi 0,10 ya, dimana O nya ini kan adalah 50.000, kemudian D nya adalah 1.600.000.000, sedangkan I nya adalah atau bunga sekuritasnya adalah 10%. Di sini kita rubah ke dalam desimal ya. Nah, sehingga besarnya Q adalah 40 juta rupiah ya. Ini adalah jumlah optimal surat berharga yang ditukar menjadi uang tunai atau kas ya, sebesar 40 juta rupiah. Nah, setelah menghitung Q, yaitu saldo minimal dari transfer kas tadi, maka bisa diperoleh besarnya rata-rata kas sepanjang periode ya. Ini adalah Q dibagi dengan 2. Jadi 40 juta dibagi dengan 2, maka rata-rata dari saldo kasnya sepanjang periode, atau misalnya satu periodenya itu 1 tahun, maka diperoleh rata-ratanya adalah 20 juta rupiah. Selanjutnya, setelah kita hitung berapa besarnya rata-rata kas dalam satu periode ya, selanjutnya adalah kita hitung juga berapa jumlah transaksi atau penukaran surat berharga yang diperlukan dalam 1 tahun tersebut ya, yaitu dengan cara membagi kebutuhan kas dalam setahun dibagi dengan kas optimal. Tadi kebutuhan kas dalam setahun adalah 1.600.000.000, sedangkan kas optimalnya atau Q-nya yang sudah kita peroleh sebelumnya adalah sebesar 40 juta rupiah, sehingga di sini diperoleh dalam setahun perusahaan melakukan pengisian kas sebanyak 40 kali ya. Nah, maka jumlah seluruh biaya untuk mempertahankan saldo kas di sini bisa kita peroleh dengan cara menghitung biaya transaksi dikali dengan jumlah transaksi penukaran surat berharga ya. Biaya transaksinya itu kan tadi 50.000 rupiah dikali dengan jumlah transaksinya dalam setahun ada 40 kali ya, ditambah dengan bunga sekuritas yaitu 10% ya, yang sudah dirubah ke dalam desimal menjadi 0,10 dikali dengan rata-rata kas selama 1 periode yaitu 20 juta rupiah, sehingga diperoleh besarnya Q adalah 4 juta rupiah. Ini adalah jumlah seluruh biaya untuk mempertahankan saldo kas tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah contoh dari model random aliran kas, yaitu model Miller and Orr ya. Nah, model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan juga batas bawah pada saldo kas ya, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila perusahaan mengalami penurunan, maksudnya penurunan kas ya, hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera mengubah sekuritas atau surat berharganya seperti menjual saham misalnya ya, menjadi
kas senilai saldo kas optimal. Nah, di sini bisa kita lihat ada grafik. Di sini garis terputus-putus yang paling atas dari huruf H ini adalah batas atas, sedangkan garis terputus-putus pada huruf Z ini adalah batas tengah. Nah, jika saldo kas ini berfluktuasi ya dari huruf Z sampai H, maka di sini tidak perlu ada tindakan apapun yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Artinya misalnya merubah kas menjadi sekuritas ataupun sebaliknya merubah sekuritas menjadi kas karena saldonya mendekati nilai 0. Nah, ini tidak perlu dilakukan karena masih ada dalam batas tengah dan juga batas atas dari huruf Z dan H ini ya. Nah, namun jika saldo kas mencapai atau mendekati nilai 0, maka perusahaan harus menjual surat berharga senilai Z ini ya, sehingga saldo kasnya nanti akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika saldo kas menyentuh batas atas atau H ya dari garis H ini, maka perusahaan harus membeli surat berharga senilai H-Z ini ya, sehingga saldo dari kasnya akan turun atau tidak terlalu besar. Nah, untuk menentukan berapa besarnya saldo kas optimal pada model ini bisa digunakan rumus Z sama dengan 3B dikali alfa pangkat 2 dibagi 4 dikali I ya, pangkat 1/3. Nah, di mana B ini adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi, kemudian besarnya alfa di sini adalah variasi arus kas masuk bersih, sedangkan I adalah bunga dari sekuritas itu sendiri ya. Nah, untuk mengukur besarnya batas atas saldo kas atau H ditentukan sebesar 3 dikali Z ya. Nah, kita akan masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada contoh untuk model yang kedua tadi ya, dalam menentukan besarnya saldo kas optimal untuk model Miller dan Orr ini ya. Nah, perusahaan Maju Makmur mempunyai variasi arus kas sebesar 7 juta rupiah dengan biaya transaksi diperkirakan Rp100.000 dan bunga sekuritas per tahun sebesar 18%. Satu tahunnya di sini adalah 360 hari ya. Berapa saldo kas maksimal dan batas atas saldo kas perusahaan Maju Makmur tersebut ya. Di sini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus tadi, di mana Z adalah 3 dikali beta dikali alfa kuadrat dibagi 4 dikali I dibagi 1 tahun ya, pangkat 1/3. Jadi diperoleh besarnya nilai Z adalah 3 dikali 100.000 dikali 7 juta pangkat 2 dibagi 4 dikali 0,18 yaitu bunganya 18% ya, dibagi 360 hari dipangkatkan dengan 1/3 ya, diperoleh nilai Z-nya adalah sebesar 19.442.962,85 rupiah ya. Nah, sedangkan H-nya tadi rumusnya adalah 3 dikali Z sehingga diperoleh di sini adalah senilai 58.328.888,55 rupiah. Nah, H ini adalah batas atas dari saldo kasnya. Sehingga di sini bisa kita ambil kesimpulan, pada saat uang kas perusahaan mencapai nilai dari H tersebut ya, yaitu 58.328.888,55. Ini kalau sudah mencapai saldo tersebut, ini harus dirubah menjadi sekuritas ya atau surat berharga sampai mencapai 19.442.962 rupiah tadi atau senilai dari nilai H-nya ya.
Nah, apabila uang kas berkurang mendekati 0 atau sebesar saldo kas minimum yang ditentukan, misalnya saldo kas minimumnya adalah 10 juta gitu ya. Nah, ketika saldo kas pada perusahaan tersebut sudah mendekati saldo kas minimum, maka sekuritas harus segera dijual sebesar 19.442.962,5. Ribet ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya saldo kas pada batasnya sudah mencapai 58 pada nilai H ini, maka kasnya ini harus dirubah ke dalam sekuritas. Senilai berapa? Senilai Z tadi. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila uang kasnya berkurang hingga mendekati 0 atau batas minimum, maka sekuritas juga harus dirubah ke dalam kas senilai dari Z tadi ya. Demikian untuk pemaparan dari manajemen kas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf untuk segala kurang dan lebihnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.